Halo kawan-kawan pecinta data, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat spektakuler, pertarungan yang sangat spesial, di mana Magnus Carlsen berhadapan dengan Ani Reza pada perhelatan eSport World Cup 2005. Jadi ini pertarungan hidup dan mati, pertarungan grand final, guys. Nah, pada pertandingan kali ini, Magnus Carlsen melakukan langkah-langkah yang spektakuler yang luar biasa. Bayangkan, ya, akurasi daripada Magnus Carlsen di sini 100%. Wow, luar biasa. Jarang-jarang Bekatul yang melakukan akurasi 100%. Wow, gila banget. Jadi pada pertarungan kali ini, Magnus Carlsen menghadapi Ani Reza pada babak keempat, ya. Jadi di video ini saya akan bahas dua babak, ya, babak keempat atau babak terakhir dan babak ketiga. Di babak ke terakhir ini Magnus Carlsen memang buah putih, sementara Ani Reza memang buah hitam, dan nanti akan saya bahas di sesi kedua. Magnus Carlsen memang buah hitam dan Ani Reza memang buah putih. Oke, bagaimana keseruannya? Apakah Magnus Carlsen akan memenangkan juara pertama kali orang di kolom bumi ini yang memenangkan eSport World Cup tahun 2005? Apakah Ani Reza yang menang? Apakah Magnus yang menang? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gas. Oke, baiklah kawan-kawan, pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen megang buah putih, sementara Ani Reza megang buah hitam. Ini sesi pertama, ya. Nanti saya akan bahas juga sesi kedua, ya. Dan ini grand final, ini penentunya, guys. Magnus Carlsen memulai pembukaan yang sangat agresif dengan F4 dijawab dengan C5, C3 dimainkan, kuda F6 dikembangkan. Sesuai arahan daripada stopwatch, Magnus Carlsen mengusir kuda tengah mendorong pion T5. Kuda D5 dimainkan, kuda F3 dikembangkan, B6, D4 dobrak pusat, pion kali pion, kuda kali pion, gajah B7 dimainkan, C4 mengusir kuda, kuda B4. Jadi saya melihat masih opening, ya. Mohon maaf, ya, ini berdasarkan daripada stopwatch, ya. Masih opening, tapi Ani Reza sudah beberapa kali, ya, memindahkan kudanya. Dan ini sangat tidak bagus sekali, ya, bagi opening. Kemudian Magnus kuda C3 dikembangkan, G6, idenya untuk membentuk gajah fianchetto. Kemudian putih A3 mengusir kuda lagi-lagi, ya. Kudanya diuber-uber, guys. Kemudian Ani Reza kuda C6 dimainkan, Magnus gajah F4, Ani Reza gajah G7. Ya, idenya untuk rokade, ya. Kemudian Magnus kuda F3 dimainkan. Langkah yang sangat posisional. Magnus menghindari pertukaran kuda, ya. Sangat-sangat bagus sekali, ya, langkah daripada kuda Magnus ini. Kemudian Ani Reza kuda A6 dikembangkan, A4, A5. Yap, ini sangat luar biasa, ya. Saya perhatikan, ya, A4 ini bentuk dari saya menteri. Idenya, ya, kalau misalnya pionnya tidak di stop oleh Ani Reza, maka akan ada dorongan pion ke A5. Wow, luar biasa. A5 dimainkan, B4, kemudian kuda C7 dimainkan, gajah D3, kemudian hitam kuda E6 dimainkan mengincar gajah. Gajah ditarik ke G3, hitam D6 mengajak pertukaran pion. Sepertinya hitam mau membuka file D ini. Magnus gajah E4 mengincar kuda, rokade, Magnus rokade, hitam rook B8, Magnus rook E1 dimainkan,
hitam, pion kali pion akan kemudian Magnus gajah kali kuda mengajak pertukaran kuda. Hitam gajah buku gajah, kuda kali pion akan kemudian hitam rook C8, putih rook C1 dimainkan, hitam kuda D4, putih kuda D5, hitam gajah kali kuda langsung saja kudanya disikat karena kudanya merepotkannya di petak D5. Kemudian Magnus sikat kuda queen kali kuda, hitam gajah B7 dimainkan mengajak pertukaran menteri Alireja mengajak pertukaran perihal posisi Alireja di sini sudah kalah guys Magnus remis di sini sudah menang guys, tapi Magnus lebih memilih tidak menukarkan menterinya, dan Magnus sini mainnya all out dengan tarik queen E3. Kemudian pada langkah selanjutnya Alireja melakukan langkah blunder. E6 dimainkan. Di sini evaluasi langsung memutih. Saya melihat pada pertandingan aslinya Alireja seperti menyesali langkah blunder ini. Kenapa ini blunder? Karena ada gerpuan gerpuan daripada putih kalau misalnya ini yang akan terjadi, ini yang terjadi kenapa dorongan pion blunder. Menteri terpaksa ke sini pasal terap dan akan ada gerpuan gerpuan. Kalau misalnya menteri ditaruh ke F6 misalnya, sama aja gerpuan bentengnya akan ditukar dengan kuda unggul kualitas itulah yang sangat-sangat blunder guys. Oke, kita kembali ke pertanyaan aslinya. Dan saja benteng D1 dimainkan dan Alireja menteri F6. Sepertinya Alireja di sini kena mental guys. Karena ini penentuan terakhir dan Magnus mengeksekusi dengan kuda D7 dimainkan. Boom. Kemudian Alireja menteri B2 dimainkan. Magnus kuda kali benteng kali kuda, kemudian putih C5. Alireja pion kali pion makan hitam gajah C6 dimainkan. Magnus benteng B1 mengusir queen C2, gajah E5 dimainkan untuk pertukaran gajah. F6 ditolak pertukaran gajah. Magnus menarik gajah ke D6. Kemudian hitam benteng E8 untuk melindungi pion. Kemudian putih benteng C1 mengusir menteri ditarik ke F5, menteri F4 menantang pertukaran. Hitam menolak dengan dorongan pion E5. Lagi-lagi ini langkah yang kurang akurat. Kemudian Magnus langsung menukarkan queen bercepat cepat selesai. Queen kali queen, kemudian pion kali queen. Rook B1 dimainkan. Raja F7. Rook B8 menantang pertukaran. Rook E6 dimainkan. Benteng C8 mengincar gajah ditarik ke E4. C6 dimainkan dan
Tepat pada posisi seperti ini, Ali Reja menyerah guys. Ini sesi pertama ya. Ini game penentuannya. Dan ini babak keempat. Sekarang kita akan lanjut ke babak ketiga ya. Magnus megang buah hitam, sementara Ali Reja megang buah putih. Ali Reja memulai permainan dengan C4, dijawab dengan kuda F6. G3 dimainkan membentuk gajah Piansetto. C5 dimainkan dan tempat pertukaran pion untuk pusat. D5 menolak pertukaran. Kemudian B5 dimainkan. A4 untuk memutus mata rantai pion. Magnus B4 dorong pion. Ali Reja gajah G2 membentuk gajah Piansetto. D6 dimainkan untuk mempersolid pion. B3 untuk mempersolid pion juga. G6 dimainkan. Ya, sama-sama ya. Gajah Piansetto, double gajah Piansetto. Kemudian putih gajah B2 dimainkan. Gajah dikembangkan. Magnus gajah G7 ya membentuk gajah Piansetto. Persiapan untuk KD. Kemudian Ali Reja A5. Magnus rokade. Putih kuda A3 dimainkan. Kuda A6 dimainkan. Kuda A4 untuk mencari posisi yang sangat bagus ya. Cari outpost yang sangat bagus. Magnus kuda C7 dimainkan. Ali Reja kuda D2. Dan kalau saya perhatikan di sini Eva Sembal berpihak pada Magnus ya. Keuntungan daripada Magnus sangat tebal sekali ya di sini ya. Keunggulan daripada Magnus. Kemudian Magnus G5. Kuda D3 dimainkan. Kuda kali pion ya. Gajah kali gajah. Makan. Raja kali raja. Kemudian Ali Reja kuda C4. Magnus benteng berapa? Ali Reja Queen D2. F6 dimainkan. A4 untuk membobrak dari sayap raja. Kemudian Magnus G4. Jadi nggak ada celah ya buat Ali Reja. Ditutup oleh Magnus. Akurasi Magnus di sini saya kira 100% guys. Wow. Luar biasa. Jangan pedato ya. Akurasi 100%. Kemudian Ali Reja E4 musir kuda. Kuda dimainkan ke C3. Kudanya di sini semakin bagus ya karena kudanya sudah masuk baris ke ini ya, baris ketiga ya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sangat mengganggu sekali ya. Seperti duri dalam daging ya. Kemudian Ali Reja kuda F4 dikembangkan. Magnus kuda B5. Ini sangat bagus sekali. Tujuan daripada kuda B5 ini untuk D4 ya. Mengincar petak D4. Kemudian putih kuda D5 dimainkan. E5. Wow. Pertarungannya sangat luar biasa. Kemudian Ali Reja mengembangkan kuda ke E3. Magnus kuda kali kuda karena kudanya sudah mengganggu. Kuda kali kuda makan. Kuda D4 dimainkan. Kuda E3. Ali Reja gajah. Magnus gajah E6. Rokade, Ali Reja langsung rokade. Walaupun ya pionnya sudah berada di hampa dan ada masalah karena pionnya masih solid ya. Kemudian Magnus benteng D5. Queen D1 dimainkan. Benteng kali A5 mengajak pertukaran benteng. Benteng kali benteng. Queen kali benteng makan.
Kuda kali pion. Jadi banyak pertukaran ya guys ya. C4 dimainkan, ajak pertukaran pion. Pion kali pion. Yep. Queen C5 dimainkan. Kuda E3. Gajah kali C4. Queen G4 skak. Kemudian Raja A8. Magnus benteng. Ali Reja benteng A1 mengincar petak A ya, terbuka ya. Kemudian Magnus memainkan gajah E6 mengusir Queen. Queen dimainkan ke A5. A5 mempersolid pion dan membatasi ruang benteng Ali Reja. Sangat licik emang Magnus ya. Mempersempit ruang daripada Ali Reja. Kemudian Ali Reja, Queen hampat dimainkan untuk mengincar benteng. Benteng dimainkan ke F7. Gajah F1. Raja G8. Dan ini dianggap langkah yang kurang akurat ya. Kemudian Ali Reja, Gajah D3. Hitam, Queen C7. Putih, Queen A5 dimainkan. Benteng F8. Kemudian Queen H6 dimainkan. Ya bolak-balik ya Queen daripada Ali Reja. Kemudian Magnus benteng A8. Ali Reja, kuda F5 dimainkan. Magnus gajah kali kuda M6. Oh kudanya merepotkan ya. Kemudian Ali Reja, pion kali gajah. Queen G7 dimainkan menghadap pertukaran Queen. Queen ditarik kedua. Dan di sini ada perubahan. Evaluasi bar, guys. Perubahan evaluasi bar yang sangat signifikan. Apa langkah terbaik daripada putih di sini? Apa terbaiknya? Ini ya, langkah terbaiknya. Yaitu gajah C4. Kalau misalnya rajanya bergeser maka akan ya narik Queen ke E3. Kemudian kalau ada jawaban Queen B7 maka akan kembali ya. Dan ini akan terjadi beberapa langkah ke depannya. Tapi nah ketika Ali Reja memainkan Queen ke D2, Magnus ya coba tahu kenapa ya. Kenapa Ali Reja di sini blunder banget ya? Ya nggak sih? Kenapa? Karena akan ada kuda dimainkan F3 skak. Kenapa sekeras Grandmaster bisa blunder seperti ini ya? Oke, pemain catur itu ya, pemain catur pos ronda. Tapi ini kata stopwatch ya, bukan kata saya. Dan pada posisi seperti ini, Ali Reja menyerah karena ada karpuan kuda. Wow, luar biasa. Magnus sangat teliti banget ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Master Glove. Salam satu papan, salam satu kopi. Bye-bye. Halo kawan-kawan pecinta dapur, selamat